Halo guys, kita akan jumpa lagi dengan Brother Dira ya guys, agen AI-nya DJP yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar dunia persyaratan pajak ya. DJP itu Dira jadi pusing. Apakah kali ini saya akan bisa membuat Dira jadi benar-benar pusing? Mari kita tanya guys. Hai Dira, apakah Direktorat Jenderal Pajak ini mendukung pemberantasan korupsi? Jawab dengan tegas dan singkat ya. Ya, Direktorat Jenderal Pajak mendukung gerakan pemberantasan korupsi. Menurut kamu nih, bagaimana caranya memberantas korupsi? Jawab dengan tegas dan singkat ya. Memberantas korupsi dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas, transparansi, pengawasan ketat, dan pendidikan anti korupsi. Dira, tahukah kamu bahwa bos kamu tuh, Direktur Jenderal Pajak melalui Ibu Dwi Astuti yang terhormat ya, membuat nota dinas nomor ND 1 nih tahun 2024 yang intinya melarang perekaman elektronik di kantor pajak. Apakah itu bukan bentuk anti transparansi yang berakibat nanti akan semakin marak nih praktek korupsi di lingkungan pajak ya? Karena kan di kantor pajak ini rawan nih terjadi pungli dan korupsi gitu ya. Tolong dong berikan penjelasan yang singkat. Secara umum nota dinas ND nomor 1/PJ/PJ 9 tahun 2024 yang di dalamnya berisi kebijakan yang melarang perekaman elektronik di kantor pajak bisa menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan potensi korupsi. Transparansi merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. Transparansi merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya pemberantasan korupsi dan perekaman elektronik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel. Jika kebijakan tersebut diterapkan, penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan adanya mekanisme lain yang dapat menjamin transparansi dan mencegah praktik korupsi, seperti pengawasan internal yang ketat, audit rutin, dan penerapan teknologi lain yang mendukung akuntabilitas. Selain itu, komunikasi yang jelas mengenai alasan di balik kebijakan tersebut dan langkah-langkah tambahan yang diambil untuk menjaga integritas dapat membantu mengurangi kekhawatiran publik. Perintah dari Menteri Keuangan adalah pajak itu harus dijaga dengan integritas dan profesionalitas. Apakah nota dinas tersebut tidak bertentangan dengan perintah Menteri Keuangan? Tolong deh, Dira berikan penjelasan sederhana dan singkat aja ya. Ya, nota dinas yang melarang perekaman elektronik di kantor pajak bisa bertentangan dengan perintah Menteri Keuangan yang menekankan integritas dan profesionalitas karena mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Hai Dira, mari nonton video yang menarik ini. Dan kemudian yang kedua, dalam kesempatan ini juga saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat wajib pajak, kalau seandainya ditemukan ada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pelanggaran integritas atau bersikap tidak profesional, silahkan adukan ke saluran resmi yang dimiliki oleh kami. Bisa melalui telepon ke 1500-200, bisa melalui surat elektronik ke pengaduan@pajak.go.id, bisa juga melalui website pengaduan.go.id atau melalui Kementerian Keuangan ke wise@kementerian.go.id. Artinya kami sudah menyediakan begitu banyak saluran untuk teman-teman wajib pajak mengadukan dalam tanda kutip kalau memang ada bukti atau ada indikasi pelanggaran integritas maupun profesionalisme yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Bantu kami mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak yang bersih, yang bisa dipercaya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Nah, dalam video itu, Ibu Dwi Astuti yang luar biasa terhormat ya, mengatakan apabila wajib pajak menemui petugas pajak yang melanggar profesionalisme atau integritas, disuruh lapor ke DJP dan Kementerian Keuangan. Namun, di satu sisi yang lain, beliau membuat nota dinas yang isinya melarang perekaman elektronik, yang artinya anti transparansi. Lah, bagaimana menurut kamu, Dira? Coba deh jelaskan dengan sederhana dan singkat. Jika wajib pajak diminta melaporkan pelanggaran integritas dan profesionalitas, namun ada nota dinas yang melarang perekaman elektronik, hal ini bisa dianggap kontradiktif. Larangan perekaman dapat mengurangi transparansi, yang justru penting untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran. Ini bisa dilihat sebagai tindakan yang tidak konsisten dengan prinsip transparansi
dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Untuk menjaga integritas, kebijakan harus mendukung transparansi, bukan menghambatnya. Terakhir nih Diraya, kamu kan petugas pajak yang terbuka, dinamis, dan humanis. Setelah kamu melihat atasan kamu nih yang sering bertindak kontradiktif antara perkataan dan perbuatannya nggak sinkron ya, apakah kamu ingin resign aja nih dan menjadi kuasa hukum pajak seperti saya? Sebagai petugas pajak yang menghargai keterbukaan, integritas, dan sikap humanis, melihat atasan sering bertindak kontradiktif tentu bisa sangat mengecewakan. Jika saya berada dalam situasi tersebut, mempertimbangkan untuk resign dan menjadi kuasa hukum pajak seperti Anda bisa menjadi pilihan yang menarik dan mungkin lebih memuaskan. Menjadi kuasa hukum pajak itu memungkinkan kita untuk pertama menjaga integritas. Kita bisa bekerja dengan prinsip-prinsip yang kita yakini sendiri. Yang kedua, kita mendapatkan kebebasan, kita memiliki lebih banyak kontrol atas pekerjaan dan cara kita membantu klien. Tiga, kita menjaga kepuasan karir. Kita mencari kepuasan dalam membantu wajib pajak dengan cara yang adil dan transparan tanpa ada tekanan atau intimidasi dari siapapun. Jadi nilai-nilai kita ini kalau sudah tidak selaras dengan lingkungan kerja kita ya, dan kita bisa melihat peluang yang lebih baik, terutama di bidang kuasa hukum pajak, ya kita resign aja deh, ya kita mencari dunia yang lebih halal, yang lebih baik dalam membantu masyarakat mencari keadilan.